Ya teman-teman yang kembali lagi sama saya. Di sini saya akan merakit PC lagi yang dimana PC-nya sudah jadi di sini. Udah saya rakit lah intinya seperti itu. Dan di sini part-partnya semua yang dimana saya menggunakan Athlon 3000G. Ini udah lama banget aku tidak merakit ini karena harganya itu juga naik ya, sekitar 1.150.000-an kalau yang ini prosesornya. Ya dimana pada saat normalnya tersebut 700 sampai 800.000. Jadi kalau sekarang sih ya tidak rekomen sih ya dengan harga 1 juta, tapi ya nggak masalah. Ini pesanan orang, dia tuh inginnya seperti ini. Yang dimana total semuanya itu dengan harga 5,5 juta ya. Lebih sedikit, tapi ya nggak masalah sih. Full RGB kalau yang ini tuh juga requestan dari orangnya sana, dia tuh ingin RGB dari segi CPU cooler, fan-nya, dan juga di bagian depan, dan juga power supply-nya. Aerocool Lux RGB. Sebelum saya jelaskan apa jawabannya di sini dan juga reviewnya, jangan lupa klik subscribe dan teman pojok kanan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Dan kita lanjutkan saja untuk part-partnya apa aja di sini. Lalu yang pertama saya menggunakan ini AMD Athlon 3000G dengan harga 1.180.000 kalau dari saya ya. Ini tapi harus beli bundling dengan mobonya ini, gigabyte-nya ini. Kalau yang ini saya bulatkan dengan ongkirnya jadinya 1.180.000 kalau yang ini. Dan yang ini Gigabyte B450M Gaming dengan harga 1.150.000. Dari sananya juga request ini sih, jadinya ya saya kasih ini aja lah. Ada yang lebih murah yang MSI itu, tapi ya yang ini aja sih juga bagus. Yang seri yang gaming Gigabyte ini garansinya 3 tahun dan juga tampilannya berwarna merah. Jadinya harus bundling prosesor dan juga mobilnya untuk zaman sekarang ya, seperti itu. Selanjutnya saya menggunakan RAM Team Delta yang dimana ini di sini di belakang sini ya boxnya ya. Ini yang single channel sih yang RGB, yang dimana di situ ya kelihatan ada RGB-nya cuma satu aja. Kenapa yang single channel? Karena dari sananya itu ingin upgrade ke depannya, tinggal tambah 8 GB jadinya 16 GB lah. Tapi untuk 8 GB sekarang ya cukup sih kalau tidak dimainkan game ya. Kalau game lebih baik ya 2 channel sih supaya lebih bagus untuk performanya, yang dimana ini tuh menggunakan VGA 3 tanpa menggunakan VGA tambahan. Kalau dual channel dia itu lebih bagus daripada single channel, intinya seperti itu. Ini dengan harga 700 ribuan sih kalau nggak salah, aku juga lupa, pokoknya harganya di pojok kanan sini ya, intinya seperti itu. Selanjutnya saya menggunakan SSD ya, SSD 120 GB ini. Dari sananya dia itu cuma ingin pakai harddisk saja ya, tapi saya sarankan untuk menambahkan SSD untuk OS-nya atau Windows-nya. Jadinya wajib memakai SSD supaya lebih cepat lah. Ini 120 GB dengan harga 220.000 ya. Yang RX7 ini bagus juga sih, rekomen lah. Cyclops RX7. Selanjutnya untuk harddisk saya menggunakan 1 tera baru. Tidak ada di sini karena bungkusnya itu low spec aja, tetapi sudah saya masukkan di dalam casingnya tersebut. Yang WD Blue lah 1 tera yang dimana dengan harganya 600.000. Selanjutnya saya menggunakan ini power supply Aerocool 550 Lux RGB ini ya, dari Aerocool yang ada RGB-nya. Ini tuh juga sudah 80 plus bronze dan juga paling banyak orang yang mencari ini, yang dimana dengan ada RGB-nya di bagian sampingnya di sini ya, kelihatan ya. Dan juga bisa diatur-atur untuk warna RGB-nya, ada tombol di bagian belakangnya, bisa diatur lah intinya seperti itu. Dengan harga 560.000 kali yang Aerocool ini, Lux-nya inilah 550 watt. Ya karena mencari yang RGB semua ya, supaya lebih klop lah seperti ini RGB-nya. Selanjutnya saya menggunakan Jonspo CS1200 yang dimana untuk pendinginkan Athlon 3000G sudah sangat cukup kalau menurutku. Tapi yang kita cari adalah estetikanya, yang ada RGB-nya di bagian sini, ada RGB-nya, dan juga di bagian fan-nya ada RGB-nya. Tetapi RGB-nya tidak bisa diatur, cuma otomatis saja, tapi ya nggak masalah lah intinya seperti itu, dengan harga 170.000 kalau yang ini. Selanjutnya saya menggunakan casing ini Paradox Gaming Dragon Slayer yang warnanya putih, karena ada yang warna hitam, pink, dan juga putih. Saya mencari yang warnanya putih, dari sananya inginnya yang putih. Ini juga lumayan bagus kalau menurutku dari segi casingnya, dengan harga 620.000 sih, cukup tinggi. Tapi dia tuh free 3 fan-nya ada di sini semua ya, 1, 2, 3. Yang dimana kenapa saya tidak masang ini di sini? Karena dari usernya sana dia tuh inginnya cuma 3 fan aja dari ini Digital Alien KC Triple. Yang sudah ada remote-nya juga sih, ya sepaket beli lah. Meskipun ini dijual terpisah sih, tapi bisa dipaket, tetapi bisa dibeli satu tokonya sama. Ini dengan harga aku juga lupa 260 ribuan, pokoknya harganya di pojok kanan situ ya harganya. Saya tuh menggantinya cuma pakai ini aja, cuma 3 di bagian atas, 2, 1 belakang. Di bagian depan dia tuh tidak ada fan-nya. Aku juga kurang tahu sih, dari sananya inginnya cuma gitu aja sih. Di atas 2, belakang 1, di depan nggak dikasih. Mungkin gara-gara rame ya, tapi kalau rame sih ya nggak juga sih. Karena di bagian depan dia tuh juga tertutup dengan casingnya ini sih. Ya nggak tahu lah dari sananya lah.
Dan totalnya semuanya ini yaitu sekitar 5,5 juta. Recommend atau tidak, offer atau tidak? Kalau menurutku sih offer ya. Ya karena beberapa part yang tersebut upgradable dari segi mobonya, power supply-nya, RAM-nya, dan juga CPU cooler ya nggak masalah sih ini. Ya intinya upgradable lah untuk kedepannya lah. Bukan untuk yang paling murah. Kalau misal paling murah, paling ya 4 jutaan bisa dapet sih. Kalau yang ini kan 5,5 juta totalnya ini semua. Seperti itu aja dari saya. Dan kita akan lanjut saja untuk mereview gamingnya. Cuma beberapa aja sih, karena ini menggunakan Vega 3. Yo. Dan lalu yang pertama untuk pengujian booting Windows-nya, yang dimana saya menggunakan RX 7, dan kita tunggu aja seberapa cepat SSD-nya ini. Dan dia mendapatkan 15 detik. Kalau menurutku sih ya terbilang cepat kalau yang ini SSD-nya. Ya karena masih di bawah 20 detik untuk SATA 3. Tapi terkadang itu di beda PC beda kecepatan ya. Ada yang cepat, ada yang lambat. Tapi kebanyakan cepet sih. Paling lambat-lambatnya sih ya 25 detik lah, bisa dibilang seperti itu. Selanjutnya di harddisk Sentinel, yang dimana saya menggunakan SSD dan juga harddisk. Yang pertama SSD-nya RX 7 100% semua dari segi performa dan juga kesehatannya, dan juga notnya dia itu perfect. Suhunya 40 derajat, terbilang dingin maupun panas ya tengah-tengahnya lah, jadinya masih aman kalau yang ini. Selanjutnya dari segi harddisknya 100% semua dari segi performa maupun kesehatannya, dan juga notnya dia itu perfect. Ini harddisk baru ya, bukan second, dan juga suhunya 32 derajat, terbilang dingin kalau yang ini. Selanjutnya di Crystal Disk Mark, yang dimana saya menggunakan SSD RX 7, dan kita tes saja seberapa cepat dia, dan dia mendapatkan 559 untuk membacanya, dan juga menulisnya 457. Jika kita bandingkan dari segi yang ada di websitenya, dia tuh up-to-nya 550 untuk membacanya dan juga menulisnya 470. Jika kita bandingkan, yang dimana lebih tinggi sedikit sih, 559 dengan 550, dan juga menulisnya terpaut dikit juga, 457 ke 470. Jadi kalau menurutku ya sesuai lah yang ada di boxnya. Selanjutnya di HW monitor, yang dimana saya menggunakan Jonesbo CR1200. Untuk minimalnya dia mendapatkan 33 derajat, tidak ngapa-ngapain di desktop. Ya diem aja lah, dan juga maksimal yang mendapatkan 59 derajat. Saya tes di Cinebench R15 5 kali berturut-turut, dan dia mendapatkan 59 derajat, terbilang dingin sih kalau yang ini di bawah 60. Ya karena Athlon 3000G tersebut emang tidak terlalu panas sih, berbeda dengan yang seri lainnya lah. Dan juga hemat daya. Selanjutnya di Cinebench R15, untuk OpenGL-nya mendapatkan 27 FPS, yang dimana saya menggunakan Vega 3, dan juga CPU yang mendapatkan 367 CB. Selanjutnya di gamingnya, di GTA 5 720p settingan normal, FPS rata-ratanya mendapatkan 40 FPS. Masih bisa bermain untuk game GTA 5, tapi settingan 720p ya. Cuma 30 FPS ya cukup sih kalau menurutku. Yang penting tidak di bawah 30 FPS, jadinya masih cukup nyaman. Selanjutnya di CSGO 720p dan juga settingan low. Rata-rata FPS-nya mendapatkan 65 FPS, masih nyaman juga di atas 60 FPS, tetapi di settingan 720p ya. Selanjutnya di game Valorant 1080p dan juga settingan low, rata-rata FPS-nya mendapatkan 87 FPS, masih sangat nyaman juga kalau yang ini, masih di atas 60 FPS lah, di settingan 1080p. Berbeda dengan game yang sebelumnya di 720p kalau yang ini. Selanjutnya di Dota 2 720p dan juga settingan low, rata-ratanya mendapatkan 86 FPS, masih nyaman juga untuk bermain game ini Dota 2, tetapi settingan di 720p aja. Dan yang terakhir dari segi wattnya, untuk minimalnya mendapatkan 37 watt. Ini terbilang irit juga sih, di bawah 50, dan juga maksimalnya mendapatkan 89 watt, di bawah 100 watt. Athlon 3000G tersebut memang terbilang irit sih. Yang dimana untuk keseharian, untuk ketik-ketik maupun main game-game ringan ini masih terbilang irit. Ya karena masih di bawah 100 watt dan juga powerful juga kalau yang ini Athlon 3000G menggunakan Vega 3. Dan kesimpulannya rekomend atau tidak, kalau menurutku sih ini rekomend, yang dimana rekomend untuk upgradable ke depannya. Dan jika lo dilihat dari segi part-partnya semua ini, dari segi upgradable-nya, mobonya, power supply-nya, dan juga CPU cooler-nya, ini sudah sangat sanggup dengan harga 5,5 juta. Kalau ingin yang tidak upgradable dan juga termurah, bisa sih di bawah 5 juta, yang 4 jutaan lah. Tetapi kalau ingin yang upgradable, ini sangat rekomend. Dari segi RAM-nya juga bisa di-upgrade, tinggal tambah 8GB jadi 16GB. Maupun prosesornya lah, ke Ryzen 5 maupun Ryzen 7.
sesuai dengan yang ada di judulnya, upgradable untuk yang Athlon 3000G ini. Semua listnya ada di sini dan juga semua linknya ada di deskripsi. Jika kalian berminat silahkan aja ke link di bawah ini jika barangnya masih ada. Kemungkinan masih ada semua sih karena kebanyakan ini baru semua. Dan itu aja dari saya, terima kasih sudah menonton. Dan nantikan video lain yang menarik rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang ingin rakit PC, dan terima kasih sudah menonton.